ini barangkali memberikan secara ringkas tentang oil and gas development in Indonesia today. Pengelolaan migas sampai dengan detik ini tidak sesuai dengan konstitusi Ini orang pasal Bangka ini. 33 UUD 45. Masih menggunakan sistem zaman penjajahan Belanda, sistem zaman kolonial, di mana yang berhak mengeluarkan izin usaha pertambangan (IP) kepada investor itu adalah pemerintah. Ya, zaman Belanda itu pemerintah yang memberikan izin kepada investor untuk menambang. Ya, pemerintah itu sekarang ikut itu. Jadi pemerintah yang mengeluarkan IUP ini menjadi sumber korupsi. Ya, pemerintah yang mengeluarkan IUP untuk penambang-penambang yang bagus-bagus itu dibayar sama penambangnya. Ya, salah. Ya, ini yang harus kita perjuangkan ke Prabowo, ya, agar mencabut Undang-Undang Migas Nomor 22 tahun 2001 yang tidak sesuai dengan konstitusi dan sudah terbukti merugikan negara, karena Undang-Undang Migas Nomor 2 tahun 2001 itu menyebabkan produksi minyak turun setiap tahun selama 20 tahun, turun dibiarkan. Padahal saya sudah protes keras waktu SBY jadi presiden, waktu Jokowi jadi presiden. Bahkan di DPR juga. Iya, di DPR sudah teriak luar biasa bahwa ini Undang-Undang Migas Nomor 2 tahun 2001 ini terbukti merugikan negara yang menyebabkan investor itu lari dari Indonesia, sehingga produksi minyak kita turun dari tahun ke tahun. 1,2 bisa jadi 400 kurang. Iya, sekarang 600.000. Oh, naik lagi. Ya, dulu kita 1,7 juta di perusahaan negara terbesar menghasilkan produksi migas di Asia itu kita, kecuali di luar Saudi Arabia. Jadi 5 negara dari migas waktu itu. Hanya 85% negara dari migas. Luar biasa itu. Apa-apa migas yang membiayai itu. SD Impres, pasar Impres, Luar biasa. semua itu pendapatan jembatan, semua yang membiayai itu uang migas waktu itu, ya. Sehingga banyak orang yang melihat sejarah ini, sehingga sebaiknya orang migas sekarang dikembalikan ke sistem waktu itu menggunakan satu Undang-Undang Migas Nomor 44 garis miring TRP garis miring 1960. Ya, Undang-Undang Migas menggunakan sektor migas pada waktu itu menggunakan Undang-Undang Migas Nomor 44 strip PRP strip 1960 dan Undang-Undang Pertamina Nomor 8 tahun 71, di mana yang mengelola migas itu perusahaan negara bernama Pertamina. Pertamina itu berkontrak B2B dengan perusahaan B2B. Lalu bagi hasilnya diatur. Kamu dapat 35%, 35%, negara dapat 65, investor 35. Tapi kalau harga migas naik di pasar dunia, negara berubah menjadi dari 65 menjadi 85, mereka dari 15. jadi 15. Itu yang benar. Itu real ya. Iya. Jadi ya dalam kenyataan bahwa perubahan itu harus. Harus. Nah, kalau mengikuti konstitusi baik migas maupun minerba, saya ulang-ulang menulis di berbagai media, pertumbuhan ekonomi bisa 8% dalam tempoh beberapa tahun dan bisa 10% di atas double digit. Ini syarat untuk kita bisa menjadi negara maju dengan merubah undang-undang mengelola migas sama mineral dan batu bara agar sesuai dengan konstitusi di mana migas dan mineral dipergunakan hakikat adalah milik negara. Kalau memang saya potong bahwa apabila ini saran yang diberikan itu kepastian, maka kita akan menemui 8% peningkatan di bidang ekonomi sesuai dengan aspek kita. Ya, Baik, saya kira itu yang sangat penting. apa merubah undang-undang kita rugi Berjalan di tempat. jalan di tempat sebab yang menikmati keuntungannya para penambang dan pejabat-pejabat negara, menteri-menteri yang merangkap sebagai penambang. Ya, sekarang penambang-penambang banyak penambangnya. Mungkin behind all. Ya, mereka itu yang kekeh mempertahankan sistem sekarang, tidak mau ke sistem 433. Saya kira ini satu ulasan yang sangat penting dan mungkin kita akan diskusi supaya ini lebih jelas dapat dipahami oleh pihak-pihak terkait. Dan kita bisa sama-sama perjuangkan Baik, dengan siap. bangsa dan negara. HIMNI maju
maju terus.